Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Heriani dengan NPM 202202017 dari kelas 1A jurusan Ekonomi Pembangunan serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mamuju. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pengantar bisnis dari dosen pengampu, yaitu Ibu Rena JSEMM, yang berjudul Mengelola Perusahaan Bisnis. Menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran, yaitu tujuan yang diharapkan untuk dicapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Namun ingatlah bahwa memutuskan apa yang ingin dilakukan hanyalah langkah awal bagi suatu organisasi. Para manajer juga harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cangkupan luas mendasari keputusan itu. Program tersebut disebut strategi, yang merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan perusahaan. Jenis-jenis strategi. Strategi perusahaan dalam kurung corporate strategy tutup kurung bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Strategi bisnis atau strategi persaingan yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk berfokus pada peningkatan posisi pesaing perusahaan. Strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Menetapkan sasaran bisnis. Sasaran merupakan target kinerja atau sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan yang diukur oleh organisasi dan manajer mereka pada tiap tingkat. 4 kegiatan yang membentuk proses manajemen. Proses manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya finansial manusia, serta informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Perencanaan menetapkan apa yang harus dilakukan sebuah organisasi dan bagaimana sebaiknya melakukan memerlukan perencanaan. Perencanaan memiliki 3 komponen, yaitu manajer menetapkan sasaran perusahaan, 2 manajer mengembangkan strategi mencapai sasaran tersebut, 3 manajer merancang rencana-rencana taktis dan operasional untuk menjalankan strateginya. Pengorganisasian. Para manajer membagi dan menyerahkan wewenang masing-masing atau tugas perusahaan kepada para anggotanya sehingga terbagilah sistem yang teratur serta membagi para anggota perusahaan berdasarkan tingkat sesuai keahliannya. Pengarahan. Para manajer mempunyai wewenang memberikan perintah dan meminta hasilnya, akan tetapi pengarahan memerlukan aktivitas yang lebih rumit. Dalam pemberian pengarahan, seorang manajer bekerja untuk memandu dan memotivasi para karyawan guna mencapai sasaran perusahaannya. Pengawasan dalam kurung controlling tutup kurung merupakan proses monitor kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap hasil atau produk yang dihasilkan oleh para karyawannya. Tipe-tipe manajer. Walaupun seluruh manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, tidak seluruh manajer memiliki tanggung jawab yang sama untuk aktivitas itu. Kita harus mengelompokkan manajer sesuai dengan tingkatan dan bidang tanggung jawabnya. Tingkatan manajemen. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan. Manajer menengah bertanggung jawab menjalankan strategi, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh manajer puncak. Manajer lini pertama, mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja menyeliak karyawan yang melapor kepada mereka. Bidang-bidang manajemen. Manajer sumber daya manusia. Sebagian besar perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia untuk merekrut, menerima, melatih karyawan, mengevaluasi kinerja, dan menentukan besarnya kompensasi. Manajer operasi. Manajer operasi bertanggung jawab pada kegiatan produksi, inventory, pengawasan kualitas. Manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertanggung jawab menyampaikan produk-produk dari produsen ke konsumen. Pemasaran sangat penting bagi perusahaan yang memasarkan produk-produk kepada konsumen.
Manajer informasi merancang dan menerapkan sistem untuk menggabungkan, mengorganisasi, dan mendistribusikan informasi. Manajer keuangan bertugas untuk merencanakan dan mengawasi fungsi akuntansi dan sumber keuangannya. Manajer lain, beberapa perusahaan juga mempekerjakan para manajer khusus seperti manajer hubungan masyarakat, manajer penelitian dan pengembangan. Dasar keterampilan manajemen. Walaupun kisaran posisi manajemen hampir tidak terbatas, keberhasilan yang dinikmati oleh orang-orang pada posisi tersebut dibatasi oleh keahlian dan kemampuan mereka. Contohnya, 1. Keterampilan teknis. Keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas khusus disebut keterampilan teknis atau technical skill, seperti kemampuan programmer menuliskan kode, kemampuan akuntan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan, dan lain-lain. 2. Keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusia atau human relation skill yaitu kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. 3. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan seorang untuk berpikir secara abstrak untuk mendiagnosa dan menganalisis situasi yang berbeda serta melihat situasi di masa datang. 4. Keterampilan pengambilan keputusan. Keterampilan pengambilan keputusan atau decision making skill mencangkup kemampuan menentukan masalah dan menyeleksi tindakan terbaik. 5. Keterampilan pengelolaan waktu. Keterampilan pengelolaan waktu atau time management skill berkaitan dengan penggunaan waktu yang dimiliki oleh para manajer secara produktif. Manajemen dan budaya perusahaan. Setiap organisasi, baik besar atau kecil, berhasil atau kurang berhasil, pasti memiliki perasaan. Setiap individu memiliki kepribadian yang unik. Demikian pula halnya, setiap perusahaan memiliki identitas unik yang disebut sebagai budaya perusahaan atau corporate culture. Hal terpenting, budaya dapat mengarahkan usaha karyawan dan membantu pekerjaan setiap orang menuju tujuan yang sama. Mengkomunikasikan budaya dan mengelola perubahan. Budaya perusahaan mempengaruhi filosofi, gaya, dan perilaku manajemen. Dengan demikian, para manajer harus sangat cermat dalam mempertimbangkan jenis budaya yang ingin mereka tetapkan di organisasi mereka. Selanjutnya, mereka harus berusaha memupuknya dengan cara mengkomunikasikan kepada setiap orang yang bekerja sama. Mengkomunikasikan budaya. Manajer harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai budaya perusahaannya. Selanjutnya, manajer harus menyebar budaya tersebut kepada semua bawahannya. Dalam organisasi itu, jadi komunikasi merupakan salah satu tujuan penelitian dan pengarahan para pendatang baru mengelola perubahan. Organisasi kadang-kadang harus merubah budaya mereka. Perubahan radikal dan dekade terakhir ini prosesnya biasanya melalui 3 tahap. 1. Tingkatan tertinggi. Analisa lingkungan perusahaan menyoroti perubahan besar sebagai tanggapan yang paling efektif terhadap masalah yang dihadapi. 2. Manajemen puncak, mulai menyusun visi bersama bagi perusahaan baru. 3. Perusahaan menetapkan sistem baru untuk menilai dan memberi kompensasi kepada karyawan yang menjalankan nilai-nilai baru. Beberapa perusahaan ingin membangun budaya berdasarkan warisannya, namun beberapa perusahaan lain tidak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya.